Halo semua, perkenalkan nama saya Pauline Udomo dengan NIM 20120081 kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini soal yang pertama yaitu Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi terbaik, dia ingin menggunakan metode SAW. Di sini untuk menjawabnya itu hitungan manualnya ada di Excel seperti ini. Ini untuk penentuan lokasi cabang minimarket menggunakan metode SAW. Yang diketahui di soal yaitu lokasinya itu lokasi A, B, C, kriteria itu K1, K2, K3, dan K4 dan datanya seperti ini. Untuk kriterianya ini kita maksimalkan di sini K1-nya itu maksimal 3000, K2 maksimal 10, K3 maksimal 6, K4 maksimal 8. Untuk W1, W2, W3, W4-nya ini sudah diketahui di soal. Dan untuk normalisasinya ini kita dapat dari K1 lokasi A dibagi dengan maksimal K1. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk K1 lokasi B-nya itu sama dibagikan dengan K1 lokasi B dibagi dengan maksimal K1. Dan hasilnya seperti ini. Untuk V1, V2, dan V3, di sini kita kalikan dan jumlahkan di tabel normalisasi kriteria K1 dikali dengan W1 ditambah K2 dikali W2 ditambah K3 dikali W3 ditambah K4 dikali W4 dan hasilnya 0,95. Jadi lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket adalah lokasi A 0,95. Untuk scriptnya itu SAW di sini. Di sini kita data lokasinya itu lokasi A, B, dan C. Untuk kriteria K1-nya itu 3000, 1500, 2000. K2-nya 5, 10, 7. K3 6, 3, 5. K4 8, 7, 8. Bobot kriterianya seperti ini. Di sini kita membuat data frame dari data. Kemudian normalisasi data, min maksimal, kriteria 1, dan kriteria 2. Ini untuk menghitung nilai SAW seperti ini. Dan ini untuk menampilkan hasil perankingan. Menampilkan keterangan lokasi terbaik. Ini kita run. Ya, hasilnya seperti ini. Di sini lokasi A, C, B dengan SAW-nya.
Jadi lokasi A memiliki nilai SAW tertinggi, yang berarti lokasi A dianggap sebagai lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket. Kita lanjut di soal nomor 2. Di sini untuk optimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode WP. Di sini kriterianya itu sudah diketahui. K1 yaitu rasio lulus tepat waktu dengan skala 1 sampai 10 semakin tinggi semakin baik. K2 angka kelulusan, K3 jumlah penelitian, K4 kepuasan mahasiswa. Dan bobot yang diberikan yaitu 0,5, 0,25, 0,25, 0,15. Data nilai dari 3 jurusan yang sedang dipertimbangkan seperti ini. Kita lihat di hitungan manual. Di sini penentuan jurusan perguruan tinggi dengan metode WP. Alternatifnya itu sama, yaitu ABC. Kriterianya itu dengan data yang sudah diketahui di soal. Untuk bobot kriterianya di sini yaitu 0,35, 0,25, 0,25, dan 0,15. Untuk kriteria keuntungannya itu yaitu K1 dengan K4. Kriteria biayanya itu K2 dengan K3. Penyelesaiannya itu S1. Ini kita pangkatkan. Untuk kriteria keuntungan dipangkatkan dengan bobot kriteria positif, dan untuk biaya kriteria dipangkatkan dengan negatif. Seperti ini hasilnya. Rumusnya itu seperti ini. Ya. Sampai seterusnya S1, S2, dan S3. Untuk jumlahnya ini kita zoom sama dengan zoom dan kita blok dari S1 sampai S3. Seperti ini. Untuk penyelesaian menghitung vektor V untuk perangkingan yaitu dengan rumusnya itu hasil dari penyelesaian S1 dibagi dengan jumlah keseluruhan S1 sampai S3. Ini. Jadi nilai terbesar adalah P3 sehingga alternatif C yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Oke, untuk skripnya itu di sini WP. Di sini data jurusannya kita isi di sini sesuai data yang sudah ada di soal dengan bobot kriterianya seperti ini. Membuat data frame dari data, normalisasi data, menghitung nilai WP seperti ini dikali, menampilkan hasil perhitungan WP. Skrip ini menampilkan hasil perangkingan dan menampilkan jurusan terbaik. Oke, kita run. Oke, hasil runnya seperti ini. Jurusan dengan K1-nya itu 0, sekian, K2, K3, K4, dan WP-nya ini. Hasil perangkingannya itu ini. Jadi jurusan A adalah paling optimal dengan nilai WP tertinggi yaitu 0,942809. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 3 dengan studi kasus optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau TI untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Di sini perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan sedang mengeksplorasi
pengimplementasian sistem pendukung keputusan baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Di sini kriterianya itu C1 biaya implementasi dan operasional, C2 fungsionalitas dan fitur, C3 kemudahan penggunaan dan user interface, C4 dukungan dan update dari vendor, C5 keamanan data. Untuk alternatifnya yaitu A1 teknologi 1, A2 teknologi 2, A3 teknologi 3. Untuk tahapan HP-nya itu yang pertama penentuan bobot kriteria. Yang kedua evaluasi alternatif untuk setiap kriteria, kalkulasi bobot dan prioritas. Keempat agregasi bobot. Kelima pengambilan keputusan. Untuk hitungan manualnya itu seperti ini. Untuk alternatifnya itu A1 sampai A3, kriterianya C1 sampai C5. Cost benefit itu yang pertama biaya cost dan yang lainnya itu benefit. Untuk hasil angka ini adalah random dan di sini jumlahnya itu kita gunakan rumus sum, kemudian kita blok dari C1 sampai C5 dan hasilnya seperti ini. Kemudian di tabel normalisasi ini rumusnya itu kita bagikan C1 dengan jumlah keseluruhan C1. Rumusnya seperti ini sampai seterusnya untuk mendapatkan hasil. Untuk tabel jumlah sum tiap baris ini, di sini kita dapatkan dari rumus, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok dari kolom pertama di bagian baris pertama, tabel normalisasi, untuk mendapatkan hasil 3,25. Kemudian untuk jumlah sum tiap baris di sini hasil 3,25 ini kita bagi dengan 5. 5-nya itu banyak data yang kita punya. Di sini N-nya 5. Jadi dibagi dengan 5. Hasilnya 0,65. Untuk di sini kita kalikan tabel kriteria C1 dikali dengan jumlah sum tiap baris dibagi dengan 5 itu ditambah lagi dengan C2 dikali dengan jumlah sum tiap baris dibagi 5 yang kedua sampai seterusnya seperti ini dan mendapatkan hasil 3,35. Untuk T-nya di sini kita bagikan dan kalikan hasil dari 3,35 ini dibagi dengan 3,25. Rumusnya ini dan mendapatkan hasil 1,04 sekian. Untuk C1 ini hasil nilai T dikurang 5 banyak data bagi 5 kurang 1. Jadi hasilnya min 0,98 sekian. Untuk RI5 ini kita ambil dari sini nilainya itu 1,12. Jadi nilai konsistennya itu nilai CL dibagi dengan nilai RI5 dan hasilnya itu
min, 0,8833494668. Untuk scriptnya itu PHP di sini. Seperti biasa kita isi data alternatifnya itu, kemudian data terbaiknya itu. Ini itu data kriteria. Di bagian sini itu perhitungan jumlah sum tiap kolom. Kemudian di sini yaitu konversi jumlah sum tiap kolom ke dalam plot. Kemudian normalisasi matriks alternatif kriteria, perhitungan bobot, perhitungan total bobot, perhitungan GR dengan hasil pemilihan tempat wisata, dengan hasil pemilihan teknologi informasi TI, seperti ini. Dan di sini menampilkan hasil, menentukan konsisten. Ini mengenai pemilihan TI. Ini kemudian kita jalankan. Hasilnya itu pemilihan TI menggunakan metode AP, bobot untuk setiap alternatif itu nilainya seperti ini. Kemudian alternatif terbaiknya itu yaitu A2. Dan hasilnya itu tidak konsisten. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.